Oke, langsung saja sekarang hari ke 10 saya berbicara di depan kamera. Seperti biasa saya tidak bisa berkata-kata untuk pembukaan. Oh iya, ini adalah jaket yang bagus, jaket berwarna hitam milik teman saya. Ya, ini adalah strategi teman saya untuk saya beli. Jadi saya katanya bisa memakai jaket ini sepuasnya. Ya, itulah strategi yang Oke, saya akan pakai dulu dan saya gak akan beli. Ya, itu kejam sih. Jadi di hari ke-10 ini saya akan barusan saya akan potong kuku. Ya enggak, kuku saya udah pendek. Nah, di hari ke-10 ini hari ini rutinitas saya lumayan lancar dan penuh dengan semangat. Karena apa? Karena ya bangun kesiangan ya. Karena malam tadi saya terbangun dan saya bermain HP. Ya biasanya kalau tengah malam bangun itu suka tidur lagi dan merasa bahwa tidurnya kurang gitu, jadi suka kesiangan. Nah, pagi-pagi ini sangat rutin bisa dikatakan karena saya pagi ini udah masak mie sama tahu, dan saya juga udah main baca dan juga udah belajar bahasa Inggris. Jadi bisa dikatakan hari ini perfect, dan mudah-mudahan hari ini tugas saya, agenda saya berjalan dengan lancar. Apa aja yang belum? Tugas kuliah. Oke. Begini teman-teman semuanya. Oke. Saya akan berlatih menjadi host travel, melanjutkan episode kemarin yang berada di tengah pulau. Halo, yes, Pavas juga Halo teman-teman semuanya. Saya berada di pulau apa yang coba kalian berpikir pulau apa namanya yang kemarin ya? Soalnya yang kemarin itu belum diberi nama dan sekarang akan saya beri nama, bernama Pulau Darwin. No. Seperti nama apa ya? Kelor, Lake, Leor, Elor, Oke teman-teman semuanya, saya sekarang berada di tengah pulau Samudra Pasifik karena saya terdampar, saya kesini berlibur sendiri. Oke. Saya berada di Elo Island. Oke teman-teman semuanya, saya berada di Elo Island, suatu pulau di tengah lautan yang jauh dari pulau utama. Oke teman-teman semuanya, saya berada di Elo Island, pulau yang terpencil di Samudra Pasifik yang jauh dari daratan utama. Di sini saya akan mengeksplor pulau ini dengan berbagai keindahan yang tersimpan di pulau ini. Kalau dari jauh saya melihat begitu banyak sekali bukit yang sangat-sangat indah
yang disertai dengan pohon-pohon mete, dan juga ada banyak sekali hewan endemik di sini, yaitu kanguru. Dan di sini juga banyak sekali tempat untuk berteduh, jadi saya sangat nyaman di sini. Dan tak lupa ada villa pribadi saya yang saya telah beli sejak tahun kemarin. Ya, saya orang kaya. Dan kalau mau ke air ada sungai, itu sungainya ada kecil tapi sangat-sangat airnya banyak ya. Terus ada juga itu ada empang yang cocok buat saya mancing, dan juga kalau mau lebih gede itu ada laut dengan pasir putih. Oke. Baik teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah, maksudnya. Baik teman-teman, selamat menonton. Bye. Baik teman-teman semuanya, setelah saya menjadi host, saya akan mencoba untuk berakting kembali masih tentang pemandangan. Baik teman-teman semuanya. Jadi ceritanya saya akan menjelajah ke sebuah pantai, yang dimana pantai tersebut banyak sekali yang terletak di kepulauan, dengan pulau yang sangat cantik dengan tebing-tebing batu. Oke. Saya berjalan menuju sebuah pantai dengan kondisi saya berjalan menuju sebuah pantai dengan alas kaki yang menggunakan alas kaki yang lucu. Ini adalah alas kaki kesukaan saya. Saya memakainya setiap hari dan tidak mau digantikan dengan alas kaki lain. Setiap saya membeli, saya memilih alas kaki seperti ini. Saya suka dengan alas kaki ini karena alas kaki ini mengingatkan saya pada pemberian kakak saya. Saya menyusuri sebuah ladang kacang tanah. Saya melihat para petani sedang memanen kacang tanah itu. Lalu saya tibalah pada sebuah pantai yang saya tuju. Pantai itu begitu cantik dengan laut biru pasir putih. Saya melangkahkan kaki saya untuk yang pertama kalinya di pulau ini. Saya memasukkan kepala saya ke air tersebut. Terasa ombak itu melintas di kepala saya. Saya melihat ikan di bawahnya, ikan Nemo, yang saya tonton waktu saya kecil. Ikan itu begitu lucu, berwarna orange, dan air itu jernih seperti kaca. Saya membayangkan bahwa pantai ini akan begitu indah dan terus terjaga jika batasan orang ke pulau ini terbatas dan dijaga dengan ketat. Saya gak bisa ngomong kembali. Oke, saya akan berbicara masa kecil saya. Saya suka sekali menggambar pemandangan kota, pulau, hutan, gunung. Saya suka sekali menggambar
gambar saya sangat mengimajinasikan. Saya suka waktu kecil, waktu saya masih kecil, waktu SD, saya suka sekali menggambar. Gambar saya begitu penuh dengan imajinasi. Di sana saya menggambar kota, hutan, gunung, rumah, desa. Waktu kecil, saya suka sekali menggambar. Saya suka menggambar desa, air terjun, tebing, bukit, dan awan yang seperti bebek. Saya berimajinasi dengan penuh di gambar tersebut. Saya menggambar seolah-olah saya berada di dalamnya. Jadi saya akan menggambar dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya saya menjadi pelukis di Perancis dengan bayaran termahal. Hal itu membuat saya senang karena hobi saya dapat bermanfaat dan memuaskan bagi orang-orang. Ketenaran saya bukan hanya di Perancis saja, tapi di berbagai negara, hampir seluruh dunia. Dan itu mimpi saya. Sepertinya berbicara di depan kamera ini, kali ini saya gak bersemangat. Apakah apa yang menjadi saya tidak bersemangat? Apakah ada sesuatu? Apakah ada yang lain? Apakah ini sekarang 2 menit lagi menuju 15 menit. Oke teman-teman semuanya, di kamar saya ini banyak sekali nyamuk, jadi saya tidak lepas dengan namanya sopel. Sopel ini dengan aroma yang wangi, yang disukai oleh saya dan tidak disukai oleh nyamuk, sangat-sangat bermanfaat dan memihak kepada saya. Ya itu omong kosong. Baik teman-teman semuanya, apakah kalian batuk? Ya saya punya kombi dewasa. Aku gak tahu kalau mau cuci. Ini ada rinso. Okay guys, beautiful journey. Oke, saya akan bernyanyi. Selalu kupikir bahwa aku tegar. Aku tak pernah menyangka kan begini. Dan kini baru ku sadari semua, baru ku rasakan arti kehilangan. Ingin ku bicara, hasrat mengungkapkan, masih pantas aku bersamamu untuk lalui hitam putih hidup ini. Saat kau pergi, kau tak bawa hati
dan tak ada lagi yang tersisa. Dia telah mencuri hatiku. Dia telah mencuri hatiku.